Selamat berjumpa lagi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penggunaan dari metode transportasi untuk kasus yang lain. Di sini adalah kasus seorang wirausahawan ingin membeli sejumlah properti sebagai investasinya. Ada 3 lokasi atau 3 macam properti, yaitu properti 1, 2, dan 3. Kemudian untuk itu dibutuhkan dana yang masing-masing properti adalah 25.000, 460.000, dan 485.000. Nah, rencananya adalah wira swasta ini akan meminjam pada 3 bank, yaitu bank A, B, dan C, yaitu di mana masing-masing bank ini mempunyai tingkat bunga yang berbeda untuk masing-masing properti. Kemudian mempunyai maksimum kredit yang diperbolehkan oleh masing-masing bank. Nah, dalam hal ini ini adalah sebagai supply-nya, ini adalah sebagai demand-nya. Ya, kalau kita hitung di sini jumlah supply-nya itu lebih besar daripada demand, ya. Jumlah supply-nya lebih besar daripada demand, sehingga nantinya ada karena supply-nya lebih daripada demand, maka berarti harus ada dummy property nanti dalam perhitungannya, ya. Nah, untuk itu kita akan mencoba menghitungnya bagaimana jumlah tingkat bunga yang harus dibayar oleh wira swasta tadi, kemudian berapa alokasi dari bank mana untuk properti mana yang ia dapatkan untuk pembiayaan daripada propertinya. Ya, kita gunakan program Form for Window, ya. Kita masuk ke program Form for Window di sini. Oke, kita masuk ke modul transportation, kemudian new. Ya. New di sini source-nya adalah banknya ada 3. Ya, kemudian ini destination-nya, propertinya ada 3, minimize, ya. Oke, ya. Kemudian ini adalah kita tulis sebagai properti 1. Properti 1, ya. Kemudian properti 2, kemudian properti 3. Oke, ya. Kemudian di sini adalah banknya, ini adalah bank A, kemudian B, kemudian C. Oke. Kemudian ini kita masukkan di sini angka-angka dari tingkat bunganya, ya. Ini kita masukkan kembali lagi ke data kita, ya. Ya, ini angka ini kemudian ini kita bisa copy langsung, ya. Kita copy langsung seperti ini kalau datanya sudah ada seperti itu, atau kita ketikkan langsung, ya. Kita bisa copy saja. Oke. Kemudian masuk ke form kita. Kemudian di sini kita paste, ya. Oke, ini, ya. Ini masih ada kurang datanya, berarti ini ada 600.000. Kemudian 550.000. Kemudian ini adalah 600.000. Ya. Kemudian untuk demand-nya, ini kita copy untuk demand-nya. Demand-nya di sini adalah ini. Kita copy. Nah, sebaiknya ini titiknya kita hilangkan dulu, ya, di datanya, supaya tadi tidak menambah lagi angka ribuannya, ya. Nah, ini kita copy lagi, dan kita masuk ke formnya, dan ini kita paste. Ya. Oke, hingga kita sudah dapatkan datanya seperti ini. Kita langsung kita solve, ya. Oke, maka kita dapatkan di sini adalah biaya bunganya yang harus dibayar oleh wira swasta tadi adalah 24.071.500. Dengan distribusi dari peminjamannya adalah
di sini untuk dari Bank A itu untuk properti 1 sebanyak 320.000, untuk kemudian dari Bank B itu sebanyak 205.000. Totalnya ini adalah tadi 525.000 ya. 525.000 ya. Kalau kita kembali ke data kita di sini adalah dia 525.000. Kalau ini 460.000, 485.000 ya. Oke ya. Kemudian yang untuk properti B itu adalah dari Bank B sebanyak 345.000, kemudian dari Bank C itulah 115.000, totalnya adalah 460.000 ya. Kemudian untuk properti 3 itu dari Bank C semuanya adalah 485.000. Sedangkan di sini karena kelebihan dari kreditnya maka ini disebut dengan properti dummy ya. Jadi karena jumlahnya kredit lebih besar daripada jumlahnya kebutuhan yang diperlukan oleh si wira swastawan tadi ya. Nah, kemudian kita bisa cek yang shipping list-nya. Shipping list-nya adalah seperti ini ya. Jadi untuk ringkasannya itu dari Bank A, properti 1 320.000, biaya tingkat bunganya adalah 17%, kemudian biaya bunganya adalah sebesar berapa ini? Sebesar 5.440.000 ya. Kemudian yang ke dummy ini 0 ya. Kemudian dari B ke properti 1 205.000 dengan 16% ya. Maka ini menjadi 3 juta menjadi 3.321.000 ya. Kemudian dari Bank B ke properti 2 345.000 dengan tingkat bunga 16,5%. Dikalikan ya, kemudian dari Bank C untuk properti 2 dan properti 3 dengan tingkat bunga masing-masing 17% dan 15,8%. Jadi total shipment cost ini adalah biaya bunga ya, biaya bunganya adalah 24.071.500 ya. Oke, demikianlah cara menggunakan metode transportasi untuk peminjaman uang di bank untuk keperluan berbagai kebutuhan daripada bisnis. Semoga penjelasan ini bermanfaat.